Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita akan masuk dalam sebuah kaidah baru, yaitu kaidah umum ke-19. Setelah kita merampungkan atau menyelesaikan 3 episode sebelumnya tentang satu buah kaidah. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema dari kaidah ini, yaitu berbunyi makin banyak pekerjaan, makin besar ganjaran. Nah, bagaimana bunyi atau redaksional dari kaidah ini, kemudian dasar-dasarnya, artinya, landasannya juga, dan hal-hal yang terkait dengan kaidah ini, mari kita simak Mas Rizal. Namun sebelum itu, teman-teman narabala sekalian bisa menyaksikan episode-episode kita sebelumnya di YouTube dan juga di beberapa media sosial kita, Soul Pesantren. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung narabala sekalian, kita sampai di kaidah ke-19. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca surat Fatihah, kita kirimkan kepada guru kita, orang tua kita, dan semua yang berjasa, ya, khususnya pada musonif kitab yang kita jadikan rujukan. Al-Fatihah. Iya kan. Terima kasih narabala kiswah. Kita sampai di kaidah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharain amin. Al-qaidatu at-tasi'ah asyrah. Kaidah yang ke-19 yang berbunyi maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak pekerjaan, semakin besar ganjaran. Nah, kita kasih judul risalah kita sore hari ini, ya, siang sore atau malam, ya, risalah fil qawaid al-fiqhiyah at-tawazun fi'lan wa fadlan. Jadi seimbang antara pekerjaan dengan pahala, dengan upahnya, ya, dengan imbalannya. Nah, rupanya ini kaidah kita yang ke-19 ini, ya, seperti biasa kita akan mulai dengan baca nazumnya, ya, narabala semuanya. Nah, kita lihat di nazumnya ini ada cukup banyak sekali. Ini mungkin nanti akan ada sampai beberapa part, ya. Ya, karena kalau konsekuensi ngaji kitab, ya, kita harus baca kitabnya gitu, ya. Nah, kita lihat muncul ada itu tadi masih berlanjut sebenarnya kalau kita tampilkan. Nah, itu di halaman berikutnya juga masih berisi nazum. Nah, ada banyak sekali, ya, kita ikuti saja, kita bedah satu-satu, ya. Nah, kita mulai dari bait yang pertama dan kedua. Tapi gini, secara garis besar kita akan kaji pada part kali ini, kita akan kaji kaidahnya, aplikasinya, dan kaidah pertemuan berikutnya kita akan bahas pengecualiannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam bi anna kuntu qad nazamtu I'lam bi anni kuntu qad nazamtu li hadhihi fi ma madha faqultu. Nah, kaidah yang pertama artinya kaidah tentang semakin banyak pekerjaan, semakin besar ganjaran. Wa asluha minal hadithil muntakhab anin nabiyil ajru an. Wah, terganggu gerakan. anin nabil ajru ala qadrin nasab. Bersumber dari hadis Nabi mulia, pahala berbanding lurus lelah daya. Ya, jadi kita munculkan ada aktsara fi'lan, ya aktsara fadlan. Ketika aktivitas kita semakin banyak, ya pahalanya juga semakin banyak. Nah, kalau kita merujuk kepada nazumnya,
Di nazom itu tidak disebutkan contoh aplikasinya, tapi langsung kepada pengecualian. Karena kaidah ini pengecualiannya sangat banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada rentetan bait puisi, itu rata-rata isinya adalah pengecualian. Nah, kita rujuk kepada Asyuti ya, kembali ke kitab induknya. Qala Asyutiyu asluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Aisyata. Dasar hadis kaidah ini adalah sebuah hadis yang Nabi menyampaikan sebuah pernyataan kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri nasobiki, pahalamu wahai Aisyah tergantung seberapa kadar capeknya, seberapa kadar banyaknya. Nah, ini dasar dari kaidah ini. Nah, aplikasinya waqala Asyuti wa min thamma kana faslul witri afdolu min waslihi. Salat witir itu boleh dilaksanakan dengan cara fasl dan boleh juga dengan cara wasl. Di fasl artinya dipisah-pisah, wasl artinya langsung sekaligus. Nah, dengan cara dipisah-pisah itu lebih utama. Kenapa? Kalau Anda sholat witir ya 3 rakaat misalkan sekaligus langsung 1 kali salam, itu hanya akan ada 1 takbir, 1 niat, 1 kali salam. Tapi ketika dipisah-pisah 11 rakaat 2 baru kemudian nanti rakaat terakhir 1 rakaat ya salam. Nah, kita akan hitung tuh, akan ada banyak takbir ya. Akan ada 11 bukan 11 ya, berapa? 1 2 3 4 5, ada 6 kali takbir ya. 6 kali salam. Nah, sehingga faslul witri afdolu min waslihi. Kenapa? Li ziyadatin niyah wa takbir wassalam. Karena di dalam fasl witir itu akan ada banyak sekali tambahan dibanding dengan ketika dilaksanakan secara wasl. Ada tambahan niat, takbir dan salam. Nah, kemudian Qala Asyuti, aplikasi dari kaidah tadi yang kedua adalah wamin sama sholatun nafli qa'idan alan nisfi min sholatil qaimi. Sholat sunnah dilakukan dengan cara duduk, pahalanya separuhnya sholat sunnah dengan berdiri ya. Jadi sholat sunnah boleh dilaksanakan dengan duduk. Wa muttaji'an alan nisfi minal qa'idi. Sholat sunnah dengan cara tidur bermiring, bukan berbaring telentang, bukan ya. Pahalanya separuhnya yang duduk. Jadi kalau narabala sekalian malam bangun ya, males tahajud ya, ya nggak apa-apa, sholat tahajudnya sambil duduk itu boleh. Nah, jadi dasarnya diantaranya Nabi bersabda, man sholla qa'iman fahuwa afdolu. Siapa yang sholat sambil dengan cara berdiri, fahuwa afdolu. Wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Bagi orang yang sholatnya sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka bagi dia pahala separuhnya orang yang berdiri. Ya, jadi Islam itu sangat ringan sekali ya. Waman sholla naiman falahu nisfu ajrul qa'id. Naiman jangan diartikan tidur ya. Naiman ini maksudnya ittija, tidur miring. Nah, ini kemudian disarah oleh Imam Nawawi ya, wa hadzal hadits mahmulun ala sholatin nafli qa'idan ma'al qudrah alal qiyam. Jadi Imam Nawawi di dalam Al-Minhaj menjelaskan yang dimaksud dalam hadis ini man sholla qa'iman adalah mahmulun ala sholatin nafli, sholat sunnah sementara dia mampu berdiri. Artinya apa? Ya memang berdiri mampu ya, cuma pengennya yang nyantai saja ya, dilakukan dengan cara duduk. Nah, ini aplikasi dari kaidah ini yang kedua ya. Nah, ini nanti narabala bisa download ya di bawah ya. Jadi itu kan kaidah ya, di antara bukti kaidah itu. Nah, di situ saya munculkan misalkan di Fathul Mu'in. Jadi bagi orang yang melakukan nah, itu saya redaksi dari Fathul Mu'in ya. Qiyamu qadirin fi fardhin. Jadi Fathul Mu'in menyebut syarat sholat itu adalah yang ketiga, qiyamu qadirin fi fardhin. Nah, kita coba ini ya,
Perhatikan cara para ulama menyusun redaksi ya, sangat efisien. Berdirinya orang yang mampu fi fardhin di dalam sholat sunnah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berdiri? Wali ajizin syakko alaihi qiyamun, bagi orang yang tidak mampu berdiri dan kalau berdiri dia akan mendapati masyakoh, maka kamu tanafilin. Sholatnya seperti orang yang mengerjakan sholat sunnah. Di kitab redaksi itu tidak muncul keterangan boleh sholat sunnah sambil duduk. Tapi kalau kita ambil kesimpulan dari redaksinya, pasti kita akan dapati bahwa orang sholat sunnah boleh sambil duduk. Wali ajizin syakko alaihil qiyam kamu tanafilin. Artinya apa? Mutanafil nggak harus berdiri. Ini redaksi di Fathul Mubin ya. Next, tatbiqatul qaidah yang berikutnya adalah ifradun nusukain. Jadi menjalankan haji dengan cara ifrad. Jadi haji itu bisa dilakukan dengan 3 model ya. Dan ini kayaknya kita nggak bisa milih ya, karena kreditnya kuota tidak hanya di Indonesia tapi juga di tanah sucinya ya, sehingga kita ikut saja kloter berapa ya sudah. Kita kebagiannya ifrad, tamato atau kiron itu kita nggak bisa milih. Misalkan kita pengen dapat yang afdol, kita pengen ifrad misalkan ya, sekarang kita nggak bisa. Jadi yu'addayani bisalasati auju. Jadi haji itu dilakukan dengan 3 model ya. Pertama ifrodun bi ayyahujja tsumma ya'tamir. Haji dulu baru umroh. Yang kedua tamato bi ayya'tamiro tsumma yahujja. Umroh dulu baru haji. Wa qiranun bi ayyuhrima bihima ai bil hajj wal umroh ma'an. Nah, di antara 3 ini yang afdol adalah ifrad. Tapi kita tidak bisa milih. Kita tergantung kloter berapa, ya sudah. Ya. Wa afdaluha ifradun in ya'tamaro amahu tsumma tamata'a. Yang paling utama dari 3 model tadi itu adalah ifrad. Nah, ini adalah cuaca sedang hujan ya. Wa ala kullin minal mutamati wal qorin, bagi orang yang hajinya tamatuk dan qiron damun, wajib bayar dam. Ini dibahas di bab haji. Kita nggak bahas detail ininya ya. Tapi kita bahas bahwa orang yang hajinya di antara 3 model haji ini yang paling utama adalah haji yang ifrad. Nah, mungkin ini sebagai pengantar kajian kita. Berikutnya sudah kita masuk di mustasnayat. Ya, kita lihat tadi ya. Di Nadhoman hanya muncul judul kaidah dan dalilnya, asalnya dari mana. Tapi aplikasinya tidak dimunculkan di Nadhom. Nadhomnya langsung ke mustasnayat. Mungkin itu narabala sekalian. Kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih Mas Rizal. Kita kembali di dalam sebuah kaidah fikih yang berkaitan erat dengan ubudiyah atau peribadatan muslim ya, secara mahdoh ya. Tadi Mas Rizal sudah menerangkan tentang hadisnya, kemudian contoh dan pengecualiannya. Mungkin bisa didetailkan lagi Mas, dan bisa diulang kembali hal-hal yang akan saya tanyakan. Siap. Gak harus yang ada di skenario. Ya, tadi kan ada hadisnya ya. Hadisnya itu apakah cuma itu atau ada hadis-hadis lain, Mas? Baik. Ada. Tadi kalau kita baca ya di teksnya, jadi sebenarnya kalau di beberapa kitab memang disebutkan ya ajruki ala qadri nasobihi gitu ya. Tapi hadis yang senada juga ada. Bahkan Al-Qur'an pun ada ya. Kalau kita telusuri misalkan wa'alaisal insani illa masa'a. Jadi manusia yang akan tidak mendapatkan kecuali yang dia lakukan. Ternyata kalau kita telusuri yang semakna dengan hadis tadi juga banyak. Ada contohnya hadis afdhalul ibadati ahmazuha. Jadi
sebenarnya ya tidak hanya itu. Nah, tadi artinya Mas, Abdul ibadati mazuha apa itu? Yang berat, yang banyak. Ya, maknanya sama. Yang banyak, yang berat, yang melelahkan. Semakin melelahkan, semakin banyak, ya semakin besar pahalanya. Oh, berarti ini ada Al-Qur'annya dan juga ada hadis-hadisnya. Iya. Dan sebenarnya nggak cuma di ibadah ya. Ini di muamalah apalagi berlaku kan. Orang yang kerjanya sehari semakin berat pekerjaan, ya dia akan semakin berhak mendapatkan upah lebih banyak. Orang kerjakan tugas kuliah, skripsi, disertasi semakin tebal semakin bagus kan. Tapi kalau masalah ganjaran dalam tanda kutip dalam pekerjaan gaji gitu ya, itu masih debatable. Seorang dokter gitu kan, yang kerjanya mungkin cuma duduk dan berpikir, itu lebih grade-nya lebih tinggi daripada yang bukan dokter. Ya, karena dengan asumsi beban pekerjaannya besar. Ya, sesuai kaidah, semakin besar bebannya, semakin besar pahalanya. Aktaro fi'lan, aktaro fadlan. Berarti beban pikiran, beban pekerjaan pun dianggap pekerjaan ya. Iya dong. Oke, ini bisa dibahas dipikir ya kalau nanti kita ada episode itu ya. Oke. Nah, dari hadis dan kaidah ini, makin banyak pekerjaan, makin besar ganjaran. Itu seolah-olah itu lebih kepada kuantitatif ya, bukan pada kualitatif. Gimana menurut Mas Rizal? Satu, fikih itu prinsipnya nahnu nahkumu bidzawahir. Jadi orang kalau kita baca misalkan di syarah sejumlah syarah ya, ini bisa teman-teman baca di kitab yang kita share ya. Jadi di Riqatus Su'ud ila Sunani Abi Dawud, ini syarahnya Sunan Abi Dawud misalkan. Ini yang nulis juga Asyuti. Jadi makanya sengaja saya pilih yang yang selurus tracknya. Jadi kata Asyuti menafsiri hadis ini, li'anal fi'la dalam yakun syakon kana hadzun nasi fihi katsiron fayakilu al-ikhlas. Jadi fikih akan menganggap semakin orang kerjaannya berat, banyak, dianggap ada unsur keikhlasan yang banyak. Kenapa? Idza lam yakun syakon, idza kanat wa idza kasurat masyaqqatuhu kana dzalika dalilan ala annahu khalisun lillahi azza wajal. Semakin orang rela mengorbankan diri, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk beribadah, ya dianggap dia semakin banyak ikhlasnya. Jadi secara substansi memang as-sawab fil haqiqah muratabun ala maratibil ikhlas. Yang betul Agung ya. Sebenarnya hakikatnya yang diganjar oleh Allah itu bukan fi'lan kuantitatifnya, tapi kualitasnya. Tapi fikih gimana cara mendeteksi keikhlasan yang tempatnya di hati. Sehingga ya sama seperti teori penerapan teori fikih yang lain ya. Ikhlas itu apa? Ridho itu di hati. Tapi akan mencari indikator dohirnya, yaitu sigot. Nah, ikhlas dalam konteks ini ya kita aplikasikan dalam indikator yang nyata, yaitu fi'lannya. Nah, kajian fikih maka aktsaro fi'lan, aktsaro fadlan. Kajian tasawuf maka aktsaro ikhlason. Karena aktsaro fadlan. Jadi kamarnya beda-beda. Oke, menarik. Tadi saya terbayang gini Mas. Misalnya ya dianalogikan dengan ojek online misalnya. Ojek online yang jaraknya 1 kilo dengan ojek online yang jaraknya 1,5. Pasti si driver yang lebih jauh maka upahnya lebih banyak daripada yang kecil ya. Karena itu hukum ya, dan itu fikih menangani itu ya. Meskipun dalam hati sambil nganter, hatinya dongkol. Dengan kata lain gak ikhlas. Ya, fikih nggak melihat dongkolnya. Ketika Anda bersedia, ya Anda berhak atas upah itu. Mungkin aja di situ. Mungkin
Tapi menarik lagi nih kalau di driver online itu kan misalnya softwarenya tidak sesuai dengan aturan atau ada hal-hal yang minus gitu. Kita bisa ngasih bintang 1. Kalau yang bayarnya banyak tapi kasih bintang 1. Nah, substansinya ada di bintang itu berarti. Oke. Ya makanya dalam kajian Islam Studies kita harus seimbang ya. Fikih dan tasawufnya, fikih dan hakikatnya. Karena kalau cuma hanya fikih ya akan sangat kulit sekali. Ya. Tetap ada 2 bagian itu ya. Dua. Tadi Mas Rizal mengungkapkan bahwa sholat witir yang biasanya dilakukan di Ramadan, meskipun sholat witir itu tidak hanya Ramadan ya kan, di luar Ramadan pun sah-sah saja, bahkan dianjurkan, asalkan dengan bilangan ganjil ya. Nah, nggak harus sebenarnya. Nggak harus ganjil. Nggak harus ganjil ya. Enggak. Jadi witir itu ya istilah saja kan sebenarnya. Istilah menyebut sholatnya ganjil. Tapi ternyata sholat witir hanya 2 rakaat saja ya. Bisa ya. Ya mungkin ada perdebatan ya. Statusnya akan menjadi sholat akan menjadi sholat sunnah mutlak misalnya. Tapi ya nggak masalah juga. Nah, sholat witir yang katakanlah secara umum dia ganjil ya. Ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat. Kalau yang 3 rakaat seperti sholat maghrib itu kan boleh disambung dan boleh dipisah. Iya. Nah, itu ternyata lebih banyak ganjarannya yang dipisah. Jadi gini, sholat witir itu boleh disambung dengan catatan tidak boleh menyambung lebih dengan 2 tasyahud. Jadi kalau narabala sholat witir misalkan 11 rakaat, setiap 2 rakaat tasyahud, tapi disambung lagi tasyahud lagi nanti keempat itu nggak boleh. Jadi kalau mau ya 10-nya sambung nanti diakhiri dengan 1 rakaat bisa. Nah, dilakukan dengan ada hadis ya, la tusabbihu al-witro bi sholatil maghrib. Kalian jangan sholat witir dengan cara yang mirip seperti sholat maghrib. Berarti 3 rakaat, rakaat kedua tasyahud awal, rakaat ketiga tasyahud akhir. Orang bingung ini sholat maghrib jam 10 malam. Nah itu makruh. Nah bagaimana kalau ini kalau Asy'arawi ya, Asy'arawi. Jadi tasbih itu enggak hanya autaro bitalafi rakaatin. Jadi 5 rakaat pun itu dianggap sama seperti maghrib. Jadi enggak cuma 2 1 tapi 4 1. Kalau caranya seperti itu tadi, ya sama seperti mentasbih sholat witir dengan sholat maghrib. Jadi Asy'arawi meluaskan makna tasbih maghrib tidak hanya dengan 3 rakaat, yang pada rakaat keduanya tasyahud dan yang ketiganya tasyahud akhir, tasyahud awal dan akhir. Tapi itu juga berlaku pada yang 5 rakaat. 5 rakaat, rakaat keempatnya tasyahud, kelimanya tasyahud lagi. Yang paling ideal, yang paling afdol adalah 2 salam, kemudian nanti 1 witir. Jadi 2-2-1 atau 2-1. Nah ini tiba-tiba saya punya pertanyaan Mas, meskipun di luar konteks kualitatif kuantitatif ya. Kan umumnya kan 2 salam, 1 salam gitu ya. Yang kita pisah tadi ya. Nah bagaimana kalau misalnya 1 salam, 2 salam? Boleh nggak Mas? 1 salam, 1 rakaat salam, nggak masalah. Nggak boleh. Jadi 2 rakaat, setelah itu rakaat berikutnya berarti 3 rakaat. Iya, nggak masalah. 1 rakaat, kemudian 2 rakaat. 1 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Iya, dibalik. Itu tidak dianjurkan yang seperti itu ya. Jadi dianjurkannya adalah 1 itu penutupnya. 1 itu penutupnya. Pamungkasnya. Karena namanya witir. Nanti sebagian akan mengatakan la sholata ba'dal witir. Enggak ada sholat lagi setelah sholat witir.
Jadi agar tidak terkena aturan itu, ya witirnya satunya ditaruh di belakang. Jadi memang formatnya kayak gitu ya. Formatnya. Enggak ada, dan memang selama ini di Ramadan juga enggak ada kan. Satu sholat salam, satu rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Aneh. Dibalik ya. Tapi sholat witir 1 rakaat boleh, Mas? 1 rakaat boleh. Boleh ya? Boleh. Bahkan nanti ada 1 rakaat witir dengan 2 rakaat sunnah fajar itu lebih utama 1 sholat witir. Itu yang masuk pengecualian. Nanti ada ya. Tapi 1 boleh. Jadi ininya dalam Islam, dalam fikih itu masih menilai pada kuantitatif daripada kualitasnya. Karena yang tampak itu yang umum. Itu kaidah umum. Tapi dalam beberapa pengecualian ternyata tidak juga. Nanti ada pengecualian. Seperti misalnya sholat duduk dengan sholat berdiri. Sholat duduk itu lebih effortnya itu lebih rendah daripada sholat yang berdiri, Mas ya. Iya dong. Sehingga yang berdiri ini pahalanya lebih besar daripada yang duduk. Iya. Itu kan make sense sekali kan? Iya. Karena bangunnya dari duduk dari bawah sampai ke atas itu ya. Nah, kemudian sebagai penutup Mas Rizal, apa kriteria orang boleh sholat duduk? Kriterianya 1, sholatnya sunnah. Oke. Yang kedua, kalau sholatnya wajib harus ada masyakoh. Oke. Jadi kalau sholatnya sunnah nggak perlu nunggu ada masyakoh. Makanya kalau narabala sholat taraweh ini yang mazhabnya 20 rakaat, kok capek? Duduk aja. Sambil duduk aja. Oh masih muda kok taraweh sambil duduk. Motivasi kok. Ya memang begitu. Cuma pahalanya separuh ya, Mas ya? Iya, daripada enggak dapat. Oke. Kalau yang fardu boleh duduk dengan catatan masyaqat ya. Dengan catatan sakit bahasa kita kan atau masyaqat lah. Contohnya, Mas. Contohnya ya saya sakit kaki habis main bola. Nah, berarti pertanyaannya begini. Sakit yang seperti apa yang memperbolehkan sholat sambil duduk? Iya. Di fatwa ini disebutkan sakit yang kalau kita sholat sambil berdiri itu kita rasa khusyuk kita berkurang. Ya, kalau kita sambil misalkan habis main bola ya, kaki terkilir terus kita sholat, demi kita bisa sholat berdiri itu kita nahan sakit. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah sholat sambil duduk saja. Jadi standarnya adalah kalau sampai rasa khusyuk kita berkurang. Nggak harus sakit ya. Misalkan di perahu. Ya, sholat di perahu kan terombang-ambing gitu kan. Nah, kalau kita sholat sambil berdiri, malah diem. Malah kita nggak bisa fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pikir malah geliangnya. Nah, kalau keseimbangannya. Atau kita seimbangnya. Cuma pusing. Nah, kalau seperti itu ya sambil duduk saja. Lah kalau di bawah nafsan illa usaha. Jadi fikih itu sangat fleksibel. Kalau seseorang misalnya punya masalah besar sehingga sholatnya itu nggak tegak gitu. Nah, itu beda bahasan ini. Itu psikolog. Dan gini kok, berdiri itu nggak harus. Jadi gini, Syafi'iyah membolehkan. Coba misalkan, ya sudah pilih tempat sholat yang sampingnya ada tiangnya. Jadi sholat kan yang namanya berdiri itu nggak dibantu. Jadi sholat sambil nyender, Allahu Akbar. Yang seandainya tiangnya ini diambil, dia ngeblak itu apa ya? Jatuh. Itu tetap dianggap berdiri dan sah. Jadi kalau pengen dapat berdiri ya sudah cari senderan. Tempat sholat yang ada senderannya. Itu boleh itu. Siap. Terima kasih banyak Mas Rizal. Ini hal-hal yang sering kali dipertanyakan dan kita hari ini dapat dalilnya bagaimana bahwa ibadah itu semakin banyak gerakannya maka semakin besar ganjarannya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, saksikan episode kami di Soul Santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hembusan nafas kita
Dari tidur dan terbangun saat sinar terang rembulan menerangi gelap malam.